Oh, saya downgrade berarti harga diri saya menjadi turun. Staff rasa manajer kan nggak masalah gitu kan. Hai, kembali lagi bersama saya di channel Budi Mukti. Kali ini saya akan membahas, sebetulnya bikin video kali ini karena ada pertanyaan di LinkedIn ya, seputar dengan demotion atau downgrading gitu ya. Ada yang bertanya di LinkedIn, gimana sih kalau misalkan seseorang itu demotion atau turun jabatan atau juga downgrading? Oke. Berdasarkan pertanyaan tersebut, saya akan coba membahas sedikit, ini based on my opinion saja. Mungkin dari rekan-rekan akan ada beda opini ya. Kita belajar bersama di sini. Oke, terkait dengan demosi, sebagaimana kita ketahui secara umum mungkin demosi itu adalah penurunan jabatan. Sebetulnya kalau misalkan dilihat dari sisi regulasi itu sah saja dilakukan ya. Karena di situ dikatakan misalkan di pasal 92 ayat 1 bahwa ini memang membahas tentang upah ya. Tapi dalam upah itu dikatakan bahwa seseorang akan mendapatkan upah berdasarkan juga dengan jabatannya, kemudian kinerjanya, dan kompetensinya. Sehingga kalau kita tinjau lagi bahwa demotion itu bisa terjadi karena seseorang tidak mencapai kompetensinya atau tidak mencapai kinerja yang diinginkan oleh perusahaan. Dan juga dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa upah itu diberikan juga atas dasar penilaian prestasi kerja, itu bisa menjadi salah satu acuan seseorang demosi. Tapi harus hati-hati di sini. Karena dengan bukti yang kurang memadai, bukti yang kurang cukup bahwa seseorang itu didemosi atau turun jabatannya, maka bisa saja hal ini jika misalkan digugat sampai ke MK, bisa saja dibatalkan. Oleh karena itu untuk demosi ini harus benar-benar dievaluasi secara detail, terperinci dan menyeluruh. Tidak hanya based on specific judgment atau subjective judgment. Ada juga yang bertanya, bagaimana jika demosi itu atau downgrade itu terjadi jika seseorang pindah ke perusahaan yang lain? Jadi yang misalkan contohnya tadinya manajer kemudian pindah ke perusahaan lain, dia hanya menjadi staff. Atau yang tadinya director di perusahaan A kemudian pindah ke perusahaan lain, dia menjadi manajer dan sebagainya. Nah, mungkin nggak terjadi hal seperti ini? Jawabnya mungkin saja. Why not? Gitu kan. Seseorang itu pindah ke perusahaan lain, misalkan dari perusahaan A pindah ke perusahaan lain, biasanya orang itu ingin naik jabatan atau bertambah gajinya dan sebagainya. Tapi mungkin juga seseorang pindah ke perusahaan lain itu dia memiliki beberapa alasan bagi pribadinya gitu kan. Ya, intinya downgrade itu mungkin terjadi dan itu merupakan hal yang sangat lumrah gitu ya. Beberapa orang mungkin ada kebanyakan orang yang melakukan seperti itu. Apa sih alasannya? Kembalikan lagi. Ya, ketika kita mengalami downgrade, katakanlah dari perusahaan A pindah ke perusahaan B, kemudian ditawarin ke perusahaan B, oke, saya hire kamu, tapi Anda menjadi staff, katakanlah seperti itu. Jawabannya why not gitu? Karena ada beberapa alasan. Biasanya orang pindah. Yang pertama, gitu ya, mungkin di perusahaan sebelumnya ada program pensiun dini. Sehingga orang tersebut mengambil program tersebut dan pensiun gitu kan. Yang kedua, ada misalkan alasan pribadi yang tadinya misalkan dia posisinya tinggi tapi berada di kota yang luar ya, kota yang lain, sedangkan keluarganya ada di kota yang lain. Ya, kemudian orang ini memilih untuk lebih dekat dengan keluarganya. Kembali lagi ke yang topik sebelumnya tentang work life balance ini, mungkin dengan lebih dekat dengan keluarganya mereka bisa menyeimbangkan hal tersebut. Ataupun misalkan ada saja yang beralasan dengan kurang nyamannya atau misalkan udah jengah dengan culture di company yang lalu. Misalkan culture-nya itu udah, biasanya kalau company besar gitu kan, kemudian culture-nya itu udah terbentuk, udah established kayak gitu. Kita sebagai orang, misalkan satu orang yang kurang suka dengan culture-nya, budaya perusahaannya, dia akan merasa gimana ya, kurang nyaman saja, sehingga orang tersebut pindah ke perusahaan lain misalkan, meskipun perusahaan tersebut adalah perusahaan yang lebih kecil dengan jabatan yang lebih rendah. Nah, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Ya, mungkin untuk beberapa orang ada juga dengan alasan lain, misalkan alasan yang lebih mudah diterima bagi dirinya ataupun perusahaan sebelumnya. Bisa saja karena misalkan dia itu di perusahaan sebelumnya kurang bisa berkembang. Berkembang di sini adalah tidak hanya segi finansial, tidak hanya dari segi keuangan juga gitu, tapi ada juga seseorang yang ingin berkembang secara kognitif atau pengetahuannya.
Mungkin banyak orang yang lebih invest itu terhadap nilai-nilai uang atau nilai-nilai nominal uang gitu kan. Tapi ada juga beberapa orang yang memilih investasi terhadap kognitifnya, terhadap skillnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini biasanya dia feels oke gitu kalau misalkan ketika pindah ke perusahaan baru, dia downgrade tapi dengan skill yang bisa dikembangkan selanjutnya. Ya, mengenai investasi pengetahuan ini juga ada yang mengistilahkan investasi otak gitu ya. Investasi otak ini di mana di sebuah perusahaan tersebut dikasih kesempatan untuk berkembang, kemudian developing dirinya juga ke level yang lebih tinggi dari segi pengetahuan, kemudian skillnya juga. Diberikan kesempatan untuk belajar lebih, diberikan training-training, misalkan yang biasanya kita harus bayar sendiri, tapi di company baru ini dia dibayarin sama perusahaannya. Itu mungkin saja terjadi. Selain pengembangan kompetensi juga, mungkin di perusahaan barunya dia bisa lebih berkembang karena bertemu dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berpikir mau maju gitu kan, orang-orang yang ingin membuat sebuah perubahan dalam manajemen. Ya seperti kita ketahui kalau misalkan di sebuah perusahaan yang besar, di mana culture-nya udah plek seperti itu seseorang akan sulit untuk merubah itu. Meskipun dia punya ide-ide yang bagus, punya ide-ide yang brilian. Makanya misalkan seseorang itu akan lebih memilih untuk pindah ke perusahaan yang lain yang lagi merintis katakanlah atau masih kecil dan dia ingin membangun dari awal. Itu juga menjadi salah satu alasan orang itu ingin pindah dan downgrade gitu kan. Intinya untuk memilih downgrade itu jangan punya perasaan bahwa oh saya downgrade berarti harga diri saya menjadi turun ya. Intinya harga diri adalah milik Anda ya. Dan bagaimana ketika orang lain menilai diri Anda, itulah yang harus kita rubah. Ketika kita misalkan pindah menjadi staff atau misalkan downgrade jadi staff, ya tetap karena di perusahaan sebelumnya Anda adalah manajer, ya jangan juga Anda ikut-ikutan menjadi staff gitu. Ketika di perusahaan baru, Anda akan tetap membuat pola pikir seperti manajer. Skill Anda, kompetensi Anda, performa Anda manajer, jangan menjadi staff juga. Karena nilai Anda ya punya Anda, itu nggak bisa di-downgrade. Anda tetap bernilai. Yang harus kita rubah adalah bagaimana cara orang lain, cara atasan Anda di perusahaan baru menilai Anda dengan value yang lebih. Tunjukkanlah bahwa staff rasa manajer kan nggak masalah gitu kan. Disitulah nilai-nilai yang dianut sebagai prinsip seorang pekerja sehingga nanti akan terus berkembang, kemudian terus menggali potensinya untuk menjadi lebih baik di perusahaan yang baru itu. Selain itu mungkin juga dari perusahaan baru itu kita punya networking atau jaringan yang lebih baik. Maksud jaringan di sini kenal orang baru, potensi-potensi baru yang bisa mengenalkan kita ke hal-hal yang lain yang lebih baru untuk berkembang. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan kita lalui di masa yang akan datang gitu kan. Seperti misalkan meskipun downgrade, kita bahkan malah lebih banyak peluang berusaha ataupun yang lainnya di sana. Oke. Mungkin ini pendapat saya, opini saya untuk rekan-rekan yang merasa downgrade ya. Jangan hanya berpikir tentang kuantitatif, kita juga berpikir secara kualitatif. Kualitatif ini terhadap kehidupan pribadi kita, keluarga kita dan sebagainya. Yang kedua, jangan merasa downgrade itu menurunkan nilai jual, tetapi justru akan meningkatkan perkembangan kita. Anda adalah Anda dan bagaimana cara Anda menilai adalah itulah diri Anda sebenarnya sebagai seseorang yang memiliki potensi yang lebih. Kembali lagi, staff rasa manager atau manager rasa director is okay gitu kan. Kembali lagi, apa yang menjadi tujuan Anda dalam hidup atau kebutuhan Anda dalam hidup. Seperti misalkan piramid kebutuhan gitu kan, ada yang kebutuhannya secara basic adalah finansial, ada yang ingin diakui, ada juga yang ingin pengembangan, ada juga tentang keselamatan dan sebagainya. Jadi sebelum Anda memutuskan downgrade atau tidak, sebaiknya Anda melakukan refleksi diri Anda dulu, baru memutuskan untuk downgrade ataukah pengembangan di tempat yang lama gitu kan. Ya demikian vlog kali ini. Terima kasih banyak atas rekan-rekan yang sudah mendukung, yang sudah subscribe maupun yang share ke rekan-rekan yang lain. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, bye.